adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu yakin Tuhan pasti akan mempertemukan kita secara cepat nantinya ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu rasa kalian sudah siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sejenak mendudukkan kepala untuk berdoa. Sebelum ke materi ya, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Semoga Tuhan memberkati pembelajaran kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Lalu sebelum ke materi, apakah kalian tahu Ibu akan membahas materi apa pada hari ini? Sepertinya kalian gak tahu ya, Ibu beritahu ya. Ibu akan mengajarkan materi kebersamaan keluarga. Apakah kalian tahu apa itu keluarga? Baik, untuk melanjutkan, kalian jangan lupa siapkan alat-alat tulis ya anak-anak. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anaknya, yaitu terdiri dari kakak dan adik. Adapun juga ciri-ciri keluarga. Yang pertama, mempunyai ikatan darah, dan kedua, anggota keluarga biasanya hidup gotong royong dalam satu rumah, yaitu lalu mempunyai satu kesatuan orang yang terinteraksi dan saling terkomunikasi untuk memainkan tugas sebagai suami, istri, bapak, ibu, anak, dan saudara. Yang keempat, mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan yang udah lama. Tugas ayah yaitu sebagai pencari nafkah dalam keluarga, partner bagi ibu, pemimpin, pelindung. Dan apakah tugas ibu? Ibu yaitu harus bisa mengatur semua urusan rumah tangga. Ibu ibaratkan guru yang harus bisa mendidik anak-anaknya. Ibu yang harus kreatif dalam menyajikan makanan, dan ibu sebagai perawat yang harus bisa merawat anak-anaknya sejak mereka masih bayi. Dan apa tugas kita sebagai anak? Yaitu kita harus sayang kepada orang tua, patuh terhadap perintah orang tua, menjadi anak yang baik, rajin belajar untuk menerima ilmu, rajin mendoakan orang tua atau wali, selalu siap dan membantu orang tua, dan tidak membuat marah mereka, dan berupaya menjadi orang mandiri. Begitu banyak ya tugas kita, dan kita harus selalu mau membanggakan orang tua kita. Nah, di sini ibu akan memberitahu apa saja sih yang dapat kita lakukan bersama keluarga. Anak-anak bisa lihat di layarnya ya, bahwa ada suatu keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada adik yang sedang membersihkan rumah. Dan tentunya yang dibersihkannya yaitu bagian halaman rumah. Seperti adik-adik lihat ya, seorang ayah sedang memangkas rumput, seorang anak yang sedang mengepel, dan seorang ibu yang sedang mengelap kaca. Itulah yang dapat kita lakukan. Lalu di sini anak-anak dapat lihat ya bagaimana keadaan rumah jika berantakan. Ada celana yang di sofa yang harusnya ditaruh di lemari. Adapun mainan yang seharusnya disimpan di tempat bermain. Lalu adapun buku yang harusnya disimpan di lemari atau rak buku. Dan anak-anak bisa lihat ya di situ dimana sampah berserakan, jatuh, dan bekas-bekas makanan yang ada di meja makan tidak
disusun kembali ke dapur. Beginilah keadaan jika rumah anak-anak tidak dibersihkan, tampak kotor dan jijik ya. Coba anak-anak bandingkan dan anak-anak amati gambar yang ada di layar HP teman-teman. Coba pilih rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggal. Yang A, yang rumahnya kotor, yang sampahnya berserakan, yang bau, atau yang B, yang tentunya rapi, bersih, dan asri. Sepertinya adik-adik pasti memilih yang B ya. Oleh karena itu, jangan lupa melakukan kebersihan di rumah bersama keluarga kita. Jika rumah kita bersih, pasti hidup kita pun akan sehat dan akan terhindar dari penyakit. Kita harus mau menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita jargon dulu yuk biar kita tetap semangat. Pertama, kalian perhatikan ibu dulu ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Bagaimana? Sepertinya sudah tahu ya. 1, 2, 3, kita praktikkan bersama-sama. Selamat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Yeay! Keren-keren, sepertinya kalian sudah siap mengikuti materi yang selanjutnya. Nah, kita dapat melakukan pekerjaan rumah dengan membersihkan rumah dengan siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Lalu isilah ember dengan air, lalu tuangkan cairan pembersih cukupnya agar rumah dapat wangi, dan masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih tersebut, lalu peras kain pel, gerakan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, kita sebagai anak tidak lupa untuk membantu ibu kita ya. Sebagai ibu telah jelaskan ya, kalau misalkan anak, peran kita harus mau membantu orang tua. Walaupun kita tidak bisa membantu semaksimal mungkin, setidaknya kita telah mengerjakan bagian kita dengan baik. Jika anak-anak tidak bisa membantu orang tua dengan mengepel, dapat dengan simpel saja membersihkan kamar tidur anak-anak ataupun menyapu ruangan halaman rumah anak-anak. Lalu apa lagi sih yang dapat kita lakukan bersama keluarga selain kita dapat melakukan bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman? Kita juga dapat berolahraga bersama ayah ataupun ibu kita. Dengan kita melakukan kebersamaan ini, kita akan saling mendekat antara satu dengan yang lain. Dan perlu anak-anak tahu, dengan kita berolahraga itu akan menyehatkan tubuh, jiwa, dan raga. Jadi, jangan lupa untuk hidup sehat dengan berolahraga bersama keluarga kita ya. Walaupun ayah atau ibu pun kalian sibuk, kalian boleh mengajak mereka satu-satu untuk berolahraga bersama dan berbincang dan menceritakan bagaimana kalian bersekolah. Lalu, kebersamaan dalam keluarga yang dapat kita lakukan selain itu, kita dapat berwisata seperti ke pantai atau ke gunung atau berkemah ke hutan. Di situ kita dapat melakukan kebersamaan keluarga. Di situ kita dapat bersama ayah, ibu, kakak ataupun kakek dan nenek, kita dapat dekat gitu ya dengan keluarga kita, dan kita dapat menceritakan hal senang sedih kita selama kita berada di sekolah ataupun pengalaman-pengalaman apapun. Karena dengan begitu kita pasti akan hidup senang, bahagia.
jika kita melakukan kebersamaan bersama keluarga kita. Halo anak-anak, bagaimana video yang tadi telah ditampilkan? Apakah kalian sudah menyimak dengan baik? Sepertinya sudah ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana peran kita sebagai anak dan bagaimana kita dapat melakukan kebersamaan dalam keluarga? Wow, sangat keren sekali ya, dan sungguh bermanfaat ilmu pada video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kalian memanfaatkan ilmu apa yang telah didapatkan pada hari ini. Jangan lupa selalu tersenyum dan memancarkan bahagia kita terhadap orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Jangan lupa selalu melakukan aktivitas kebersamaan dalam keluarga. Seperti yang tadi ditayangkan, kita dapat bersih-bersih, berolahraga, berliburan, dan satu lagi kita dapat beribadah bersama keluarga. Tetap semangat. Bye-bye, sampai ketemu di next video. Oh iya, ibu lupa memperkenalkan nama ibu Dina Maria.